Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmat Arif Wicaksono dari kelas 5A dengan NPM 183101056. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tutorial implementasi CDM dan PDM pada sebuah aplikasi Power Designer. Untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu SSI MCS. Saya mengambil basis data Perpustakaan Politeknik Negeri Madiun dengan entitas yang pertama yaitu mahasiswa dengan atribut yang meliputi nomor, nama mahasiswa, NPM, kelas, program studi dengan kunci atribut yaitu NPM. Entitas yang kedua yaitu petugas dengan atribut yang meliputi nama petugas, NIP, alamat, jabatan dengan kunci atribut yaitu NIP. Kemudian entitas yang ketiga yaitu peminjaman dengan atribut tanggal pinjam, nomor peminjaman, tanggal kembali, jumlah pinjaman dengan kunci atribut yaitu nomor peminjaman. Kemudian entitas yang keempat yaitu buku dengan atribut yang meliputi kode buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, dan tahun terbit dengan kunci atribut yaitu kode buku. Kemudian relasi dari basis data saya yaitu dilayani, melakukan, dan meminjam. Apabila diimplementasikan pada sebuah diagram IRD, maka menghasilkan tampilan sebagai berikut, yaitu mahasiswa dilayani petugas, mahasiswa melakukan peminjaman, dan mahasiswa meminjam sebuah buku. Kemudian setelah pada diagram IRD, maka untuk langkah pertama untuk implementasi pada aplikasi Power Designer dapat membuka aplikasi Power Designer pada laptop Anda. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk langkah pertamanya, klik menu File, kemudian klik New. Maka akan memunculkan sebuah kotak ini. Kemudian pada Conceptual Data Models, rename dengan Perpustakaan Politeknik Negeri Madiun. Kemudian klik OK, maka menghasilkan workspace seperti ini. Kemudian langkah pertama untuk pembuatan entitas 1, 2, 3, dan 4 pada menu palet di pojok kanan atas terdapat beberapa logo. Untuk pencarian yang pertama logo entitas, titik, kemudian drag pada workspace-nya dengan cara klik kiri, kemudian klik kiri pada workspace, kemudian klik kanan 1 kali, kemudian klik kiri 2 kali. Maka akan memunculkan sebuah entity properties, kemudian beri nama mahasiswa, kemudian atributnya bisa diisi dengan nomor, dengan data tipe yaitu number. Kemudian atribut yang kedua yaitu nama mahasiswa, dengan data tipe yaitu variable characters, dengan length-nya bisa diisi dengan 35. Kemudian atribut yang ketiga yaitu NPM. NPM di sini data tipenya bisa diisi dengan number. Karena NPM di sini sebuah kunci atribut, maka MPD-nya harus di checklist semua. Kemudian atribut yang ketiga yaitu kelas. Data tipenya bisa diisi dengan variable characters. Dengan length-nya bisa diisi 10. Kemudian atribut yang kelima yaitu program studi. Dengan data tipenya bisa diisi dengan variable characters. Dengan length-nya bisa diisi 20. Kemudian klik OK, maka menghasilkan sebuah tampilan seperti ini. Kemudian pembuatan entitas kedua pada menu palet, temukan logo entity, kemudian klik kiri 1 kali, kemudian klik kiri pada workspace 1 kali, kemudian klik kanan 1 kali, kemudian klik kiri 2 kali. Kemudian rename pada general entity properties-nya jadi petugas. Kemudian atributnya bisa diisi dengan
Yang pertama nama petugas, kemudian data tipenya bisa diisi dengan variable characters, dengan length-nya bisa diisi 35. Kemudian yang kedua yaitu NIP. NIP di sini data tipenya bisa diisi dengan number. Karena NIP sebuah kunci atribut, maka MPD-nya harus di-checklist semua. Kemudian yang ketiga yaitu alamat. Dengan data tipenya bisa diisi dengan variable characters. Length-nya bisa diisi dengan 40. Untuk atribut yang keempat yaitu jabatan. Data tipenya bisa diisi dengan variable characters. Dengan length-nya bisa diisi 25. Kemudian klik OK, maka menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian pembuatan entitas yang ketiga. Pada palet, klik entity dengan klik kiri. Kemudian klik kiri pada workspace 1 kali. Kemudian klik kanan 1 kali. Kemudian klik kiri 2 kali. Kemudian pada entity properties-nya pada general rename dengan peminjaman. Dengan atribut bisa diisi dengan tanggal pinjam. Dengan data tipenya bisa diisi dengan variable characters. Dengan length-nya bisa diisi 20. Kemudian yang kedua yaitu nomor peminjaman. Data tipenya bisa diisi dengan number. Dengan nomor peminjaman ini sebuah kunci atribut, maka MPD-nya harus di-checklist semua. Untuk atribut yang ketiga yaitu tanggal kembali. Dengan data tipe bisa diisi dengan variable characters. Dengan length-nya bisa diisi dengan 20. Dan atribut yang keempat yaitu jumlah pinjaman. Dengan data tipenya bisa diisi dengan number. Kemudian klik OK, maka menghasilkan tampilan seperti ini. Untuk entitas yang keempat, sama seperti entitas yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada menu palet, klik entity logonya dengan cara klik kiri 1 kali. Kemudian pada workspace, klik kiri 1 kali, klik kanan 1 kali. Kemudian klik kiri 2 kali. Untuk rename pada entity properties-nya. Pada general bisa di rename dengan buku, karena entitas yang keempat. Kemudian atributnya bisa diisi dengan kode buku. Data tipenya bisa diisi dengan number. Karena kode buku sebuah variable kunci atribut, maka MPD-nya harus di checklist semua. Kemudian atribut yang kedua yaitu judul buku. Dengan data tipenya bisa diisi dengan variable characters. Dengan length-nya bisa diisi dengan 35. Untuk atribut yang ketiga yaitu pengarang buku. Dengan data tipenya bisa diisi dengan variable characters. Dengan length-nya bisa diisi 40. Atribut yang keempat yaitu penerbit buku. Dengan data tipenya bisa diisi variable characters. Dengan length-nya bisa diisi 30. Kemudian atribut yang kelima yaitu tahun terbit. Dengan data tipe bisa diisi dengan number. Kemudian klik OK. Maka menghasilkan tampilan entitas yang keempat seperti ini.
Nah, untuk selanjutnya pembuatan relasi antar entitasnya. Pada menu palet, cari logo entity-nya, kemudian klik kiri satu kali, kemudian klik kiri pada entitas yang pertama dengan entitas kedua, kemudian entitas pertama dengan entitas ketiga, kemudian entitas pertama ke entitas keempat, maka menghasilkan relationship antar entitas. Kemudian untuk rename relationship-nya bisa klik dua kali kiri, kemudian rename dengan dilayani. Jadi mahasiswa dilayani oleh petugas. Kemudian cardinalities-nya bisa diisi dengan one many. Kemudian mandatorinya bisa di checklist, kemudian oke. Kemudian relationship yang kedua, di dua kali, bisa diisi dengan melakukan. Kemudian cardinalities-nya one many, kemudian mandatory, kemudian klik OK. Untuk selanjutnya relasi yang ketiga, klik kiri dua kali, kemudian rename dengan meminjam. Kemudian cardinalities-nya bisa diisi one many, mandatory. Kemudian klik OK. Nah, untuk CDM-nya pada basis data telah selesai. Untuk mengecek apakah basis data pada CDM ini terdapat error atau warning, maka menggunakan menu tools, kemudian check models, kemudian akan muncul check model parameters, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul notifikasi pada kiri bawah, yaitu zero error and zero warning. Nah, kesimpulannya pada CDM ini tidak ada error dan gangguan atau masalah. Kemudian pembuatan PDM-nya bisa menggunakan menu tools selanjutnya. Kemudian cari generate physical data models. Kemudian klik kiri. Nah, maka akan muncul kotak PDM generation option. Kemudian buat DBMS-nya Oracle version 10G. Kemudian detailsnya bisa diisi tabel prefix-nya TBL underscore dengan delete rule-nya bisa diisi cascade. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul notifikasi the model has been successfully generated. Label index in progress and label index completed. Baik, terima kasih. Tutorial video dari saya mengenai implementasi CDM dan PDM pada sebuah aplikasi Power Designer. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya meminta maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.